Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang di rumah, apa kabar hari ini? Semoga Bu Nurul mendapatkan kabar baik dari kalian semuanya. Dan mari, walaupun kita tidak bisa bertatap muka di kelas, bertemu di dalam sekolahan, semoga pembelajaran jarak jauh kali ini kalian tetap semangat, tetap aktif, dan selalu antusias. Dalam video kali ini, Bu Nurul akan menyampaikan materi kelas 9, bab pertama tentang teks laporan percobaan. Apa sih teks laporan percobaan itu? Pernahkah kalian melihat seseorang melakukan sebuah percobaan? Nah, mari dengarkan baik-baik. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menjelaskan atau memaparkan hasil dari percobaan yang telah dilakukan seseorang. Kira-kira percobaan apa sajakah itu? Nah, salah satu contohnya yaitu bagaimana mencari tahu kalau mie instan ada zat berbahayanya apa tidak. Contohnya, ya. Nah, maka seseorang tersebut melakukan sebuah kegiatan penelitian, ya. Dari hasil penelitian tersebut, seseorang itu butuh sebuah laporan tertulis. Nah, dari hasil dari percobaan yang sudah dilakukan tadi dan ditulis, tulisannya itu, teks-teksnya itu, ya, itulah yang dimaksud dengan teks laporan percobaan. Bagaimanakah ciri-ciri dari teks laporan percobaan ini? Nah, untuk membedakan teks laporan percobaan dengan teks laporan yang lainnya, jadi teks laporan percobaan harus ada ciri-ciri tertentu. Apa saja ciri-ciri tersebut? Yang pertama, laporan yang ditulis harus fakta. Isinya dalam laporan teks percobaan tersebut harus fakta. Apa sih fakta itu? Sebagai contoh, perhatikan dua kalimat berikut ini. Yang pertama, peserta Popda tahun 2021 berjumlah sekitar 150 peserta. Kalimat kedua, peserta Popda tahun 2021 berjumlah total 150 peserta. Manakah yang fakta? Ya, jadi yang fakta adalah yang kalimat nomor 2. Karena kalimat yang nomor 1 ada kata sekitar yang membuat jumlah total dari peserta tersebut itu tidak pasti. Ciri yang kedua dari teks laporan percobaan yaitu laporan percobaan ditulis secara lengkap dan sempurna. Artinya, di dalam teks laporan tersebut harus ada beberapa unsur, yaitu judul, tujuan penulisan atau tujuan percobaan, kemudian alat dan bahan, ada langkah-langkah, dan hasil serta kesimpulan. Adapun ciri yang ketiga dari teks laporan percobaan ini adalah harus bersifat objektif. Apa sih objektif itu? Ya, objektif adalah apa adanya. Segala sesuatu yang telah ditemukan di dalam percobaan tadi, percobaan yang telah dilakukan tadi harus disampaikan secara apa adanya. Kemudian, ciri yang keempat, laporan teks percobaan harus
menghindari unsur yang menyimpang, ya. Contohnya propaganda. Maksudnya adalah di dalam menulis teks laporan percobaan tidak ada tujuan-tujuan tertentu atau tujuan untuk menjatuhkan pihak tertentu. Dan ciri yang terakhir dari teks ini adalah laporan yang ditulis harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai ejaan bahasa Indonesia. Lalu, untuk apa sih kita perlu membuat sebuah teks laporan percobaan? Nah, berikut ini Bu Nurul akan menyampaikan beberapa fungsi dari teks laporan percobaan. Fungsi yang pertama yaitu teks laporan percobaan dapat digunakan untuk memperoleh sebuah informasi. Maksudnya adalah ketika kita membaca sebuah teks laporan percobaan, kita akan mendapatkan informasi-informasi yang sudah dilaporkan atau yang sudah ditulis di dalam teks tersebut. Sebagai contoh, misalnya seperti tadi kita sudah melakukan penelitian tentang mie instan dan ternyata ada zat yang berbahaya. Nah, informasi zat yang berbahaya tersebut kita bisa mendapatkannya melalui teks laporan percobaan tersebut. Fungsi dari teks laporan percobaan selanjutnya yaitu bisa digunakan sebagai bukti. Artinya, teks laporan percobaan bisa dijadikan sebagai barang bukti telah dilakukannya sebuah percobaan. Selain itu, fungsi dari teks laporan percobaan juga bisa digunakan atau berfungsi sebagai dokumentasi. Fungsi selanjutnya dari teks laporan percobaan yaitu sebagai pemecah sebuah masalah. Dan fungsi yang terakhir dari teks laporan percobaan yaitu dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas percobaan yang sudah dilakukan. Demikian penjelasan dari Bu Nurul tentang teks laporan percobaan yaitu bab 1 materi kelas 9 SMP. Semoga bisa menjadi bahan untuk kalian belajar di rumah dan tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian masing-masing. Sekian dari Bu Nurul, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.